Halo semuanya, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Colab. Nah, apa sih itu Google Colab? Nah, jadi di sini teman-teman, Google Colab adalah layanan gratis dari Google yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan menyimpan kode Python langsung melalui browser tanpa perlu menginstal apapun di komputer. Nah, jadi teman-teman, Google Colab juga mempunyai rute perjalanan dalam menganalisis data. Nah, teman-teman, ini yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber. Yang kedua ada pembersih data, yang berarti menghapus data yang tidak relevan atau duplikat agar akurat. Yang ketiga ada analisis data, dan yang keempat ada visualisasi data, yang kelima ada interpretasi data. Teman-teman bisa baca ya pengertiannya di sini. Nah, apa aja sih peralatan untuk ekspedisi Google Colab? Nah, kita hanya butuh browser dan koneksi internet. Yang kedua, kita butuh Google, bisa digunakan di laptop, tablet, bahkan smartphone. Yang ketiga, kita butuh kolaborasi real time dan lain-lain. Kalian bisa baca ya di sini. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorial penggunaan Google Colab. Nah, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Google Chrome. Lalu teman-teman cari di pencarian, cari Google Colab. Nah, teman-teman pilih yang paling atas ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman pastikan akun teman-teman itu nggak penuh ya, karena kalau akun teman-teman penuh itu nggak bisa masuk ke Google Colab. Nah, lalu klik New Notebook. Nah, seperti ini ya tampilan Google Colab ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama programnya sesuai keinginan teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa menu atau fitur yang ada di Google Colab. Nah, di sini ada tempat untuk menampilkan coding. Nah, di sini ya teman-teman, ini tempatnya ya. Jadi, teman-teman bisa masukkan coding teman-teman di sini. Nah, saya akan kasih contoh ya. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dimasukkan kodenya di sini, teman-teman pencet atau klik sebelah kiri ikon play sini. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Program yang tadi saya ketik kodenya di sini itu akan muncul di sini programnya. Kalau seperti ini berarti sudah betul ya teman-teman. Untuk kode ini untuk menambahkan beberapa sel. Ini kan namanya sel teman-teman. Nah, ini bisa menambahkan sel lagi. Ini sel 1 dan ini sel 2. Nah, saya contohkan lagi ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa klik lagi ini ikon play di samping kiri. Nah, ini kalau udah seperti ini berarti sudah benar ya teman-teman.
Ya, yang sel kedua kita isi ya. Kita isi di sini. Nah teman-teman, kalau ini seperti ini tuh bentukan kode yang salah ya. Jadi kode yang salah ini ada di sini. Ini kan print hello nama, itu berarti salah ya teman-teman. Berarti kita bisa benerin kode ini dengan yang benar. Nah, ini teman-teman gambaran kode yang sudah benar ya teman-teman. Jadi sel pertama dengan sel kedua itu nyambung ya teman-teman. Sini udah ada tanda centang dan di sini centang, berarti sudah benar semua ya teman-teman. Nah, untuk fungsi teks di sini kan ada teks. Nah, ini fungsi teks sendiri ini untuk menambahkan judul ya teman-teman. Nah, misalkan saya contohkan seperti ini bisa dikeatasin untuk judulnya sesuai keinginan kita ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa menu pada Google Colab. Yang pertama itu menu file. Menu file itu digunakan untuk mengolah notebook pada Google Colab, mulai dari membuka, membuat, menyimpan, dan mengekspor file. Terdapat beberapa tampilan di menu file ya teman-teman, seperti yang pertama ini locate in drive, itu untuk melihat lokasi file notebook pada Google Drive. Open in playground mode, yaitu untuk mengubah notebook ke dalam mode playground. Yang ketiga itu new notebook in drive, yaitu membuka file notebook yang telah disimpan. Open notebook, yaitu membuka file yang telah dibuat. Rename itu mengganti nama file ya teman-teman. Dan masih banyak opsi lainnya di sini ya teman, seperti save a copy in drive, save a copy as a GitHub disk, save a copy in GitHub, save and print revision history. Masih banyak ya. Nah, menu kedua yaitu edit. Edit itu digunakan untuk memodifikasi sebuah isi notebook, baik teks maupun kode ya teman-teman. Intinya itu edit itu digunakan untuk menyempurnakan isi notebook. Nah, terdapat beberapa tampilan di sini ya. Undo insert cell, yaitu berfungsi untuk membatalkan perintah yang telah diberikan. Select a cell, yaitu mengeblok seluruh sel yang berisi kode dalam notebook. Copy cell or selection, yaitu menyalin store kode yang sudah dipilih pada notebook. Paste, yaitu menempelkan kata atau paragraf yang telah disalin. Ini masih banyak ya. Delete selection cell, pin and replace, pin next, pin revision, notebook setting, cell and output. Nah, di sini ada menu view. View memiliki fungsi yaitu mengatur tampilan dokumen, mengontrol elemen tampilan, mengubah skala, dan mengatur jendela. Dan juga memiliki beberapa menu yaitu table of content, berfungsi untuk menampilkan daftar isi secara otomatis, dan executed code history, berfungsi untuk riwayat kode yang dieksekusi. Dan juga di sini ada menu insert yang memiliki fungsi menambah objek gambar, menyiapkan elemen halaman, memasukkan informasi, dan ada kode sel, berfungsi untuk menambah sel baru untuk membuat baris, source, kode baru, text cell, berfungsi untuk menambah sel baru, hal yang berisi teks, dan juga
section header cell berfungsi untuk menambah section baru dalam notebook. Search code cell berfungsi untuk menggoreskan kode sel dan membuat script. Dan juga ada kode snippets berfungsi untuk menampilkan cuplikan kode sesuai yang sedang dicari. Matur suwun. Alhamdulillah. Ini saya akan menjelaskan bagian fitur Google Colab di runtime. Nah, pertama ada run before. Itu berfungsi untuk menjalankan source code sebelumnya atau dimulai lagi dari awal. Nah, run the focus cell itu berfungsi untuk melakukan running pada sel yang difokuskan. Run selection itu berfungsi untuk melakukan running pada running source code yang diseleksi saja. Dan restart session dan run all itu berfungsi untuk memulai kembali, dan setelah itu menjalankan semua shortcut pada notebook. Nah, bagian tools command palette itu berfungsi untuk menampilkan palet perintah yang berisi daftar perintah yang sering dipakai. Kalau setting itu berfungsi untuk menampilkan pengaturan pada Google Colab seperti mengatur video, site, dan miscellaneous. Nah, yang terakhir keyboard shortcuts itu berfungsi untuk menunjukkan keyboard shortcut yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna. Dan fitur help ini bisa untuk melaporkan bug atau mencari kode snippets.